Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan gue, Bang Jo di sini di Kunci Hijau Channel. Kali ini Bang Jo akan berkeliling ya, menggunakan sepeda listrik DF8. Kita tes ya. Ini kita kecepatan di pertama. Ini sampai tembus ke 26 km per jam. Tapi ini sangat lumayan santai juga, lumayan ngebut juga ya. Terus kita lihat di kecepatan keduanya, yaitu gigi 2, kita tembus. Ini jalannya sedikit nanjak ya, tapi nggak terlalu nanjak banget. Dia bisa tembus ke 30 km per jam. Tapi speed ini kurang konsisten ya. Terkadang lebih rendah kalau kita menggunakan GPS handphone ya. Kemudian ini untuk gigi ketiganya, ini tanjakan ya. Kecepatannya kemiringan tanjakannya kurang lebih sekitar 5% ya. Kalau tanjakan biasanya memang baterainya sedikit satu bar berkurang ya. Tapi nanti kembali lagi ke awal. Oke, sekarang kita di lampu merah. Oke, kita kalau menggunakan sepeda listrik jalannya di samping kiri aja, karena kalau di kanan kita nggak bisa nyalip sih, karena kecepatannya sangat rendah ya. Akselerasinya sangat tidak dianjurkan untuk di kanan sih. Tapi ya terkadang bisa kalau kita hanya nyalip angkutan umum yang nggak ngebut juga, kita bisa sih. Ini kalau untuk shock breaker ya, ini lumayan loh. Hanya kekurangannya itu kadang-kadang suara sih. Kalau di polisi tidur atau di jeglokan ada suaranya itu nggak ketutup kan, karena nggak ada suara mesin sih, kedengaran banget gitu kan. Tapi lumayan. Kalau untuk kita San Mori atau kita pengen ke pasar jarak dekat, ini sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Bahasanya seperti apa saya kurang tahu juga sih ya. Ini cuma ngetes aja, kebetulan pagi ini kosong ya. Ini lambat loh. Walaupun kecepatan 32 karena tanjakan ya. Ini tanjakan terus nih. Karena ini kita akan menuju Senggoriti sebenarnya, di bawah bukit. Tapi kita nggak ke sana karena nanti di lampu merah Jalan Samadi kita akan langsung belok kiri. Karena kita kembali. Hanya review sebentar aja ya. Untuk tos kecepatan, kemudian maksimal kecepatannya ini hampir bisa 45. Nanti kita coba nanti di jalan datar ya. Ini tanjakan terus kok. Di balai kota sedang ada senam. Kemudian kalau kita pakai tangan satu, ini lumayan sangat menakutkan ya, karena tidak ada stabilizer stangnya. Mungkin kalau mau dimodif ditambah stabilizer boleh lah. Tapi kalau jalan lurus, jalan halus seperti ini, ya masih bisa lah kita gunakan. Cuma kalau jalannya sedikit tidak halus, agak ribet ya.
Kemudian yang paling nggak enak itu kalau kayak gini ya, misal kita mau belok kiri, kita sen kiri, ini berisik. Kita kadang-kadang tuh malu ya. Tapi kita matiin aja lah. Sebenarnya kita harus sen, tapi nanti aja. Ya, di lampu merah ini malu kalau kita pakai sen, suaranya itu berisik. Nah, kita hidupin nggak apa-apa. Karena kita akan jalan, nggak pengen diliatin orang. Oke. Nah, ini tanjakan juga. Ya, kalau kurang lebih 5 derajat sampai 10 derajat lah kemiringannya. Nih, dan ini tuh berisik, apa namanya? Berisik kayak sepeda loh kalau seandainya kita pakai di jeglokan nih. Saya pakai jeglokan jalan-jalan yang tuh. Rasanya nggak enak banget karena suaranya kedengaran banget. Coba kalau kita pakai mesin kan ya agak lebih ini sih, lebih tertutup suaranya. Kalau ini langsung banget gitu kan. Tuh. Ya itu aja sih minusnya. Kemudian lampu sennya, lampu ritingnya. Kalau lampu jauhnya lumayan, kalau malam enak malam sebenarnya kalau mau untuk dipakai jalan-jalan gitu. Kita udah 3 km ya. Oke, sebentar lagi kita nah ini kecepatannya masih 33. Agak-agak lama sih kalau seandainya yang hobi jalannya ngebut tuh. Motor Beat itu aja nggak ngebut sebenarnya. Cuman kalau dibanding sepeda listrik, ya sepeda listrik kan sebenarnya kecepatan dibatasi sebenarnya kalau sama polisi ya. Biasanya maksimal 25 km. Tapi kalau 25 km ya kurang lah kalau kita yang suka sedikit ngebut gitu ya. Tapi kalau untuk santai-santai asik aja lah sebenarnya. Dingin sekali. Sepertinya kita harus berhenti nanti. Setelahnya harus ngopi sama ya tahulah untuk penghangat tubuh. Adem sayang, adem banget. Belum sarapan soalnya. Ya seperti inilah. Ini kita ini masih di daerah di Kota Batu ya. Tempat saya tinggal di Kota Batu. Kota yang saya malah ngeliat ke atas karena saya butuh matahari untuk menerangi mata saya. Tapi ya oke, saya tidak melihat matahari. Ya, ini seperti inilah memang untuk kecepatan 40 tuh. Ya kecepatan 40 cuman sepertinya kalau realnya nggak sampai 40, ini paling 33, 34 cuman ya. Oke, maksimal lah dikatakan 34 km per jam untuk realnya. Ya lumayan lah kalau untuk ya kita nggak perlu lagi isi bensin ya kan. Kita nggak mikir lagi apa namanya ganti oli. Kita servis ini asuransi ini 10 tahun loh. Untuk akinya 6 bulan, kemudian kontrolnya setahun, shock breakernya setahun, kemudian yang lain-lain kabel dan sebagainya 10 tahun. Hanya saja dengan syarat tidak kena hujan, ataupun kalau untuk shock breaker kemudian controller itu tidak melebihi beban yang digunakan ya. Karena bebannya maksimal di sini adalah 150 kilogram ya. Ya 2 orang cukup lah. Kalau saya beratnya 65-66, ya kalau ada yang mau naik lagi di belakang saya, mungkin teman saya mungkin kalau kemarin saya pakai teman 70, berarti 135 masih oke. 135 digunakan untuk harian. Tapi kecepatannya maksimalnya sangat rendah ya, dan baterainya mudah boros ya. Nah ini tanjakan. Oke, kita ini karena biasanya teman saya di sini mana? Teman aneh. Ya biasa lah, teman aneh. Tapi nantilah, dia nggak kenal saya biasanya bawa motor, sekarang pakai sepeda listrik.
ngeliat, biarin aja. Maklum. Oke. Tanjakannya masih oke. Masih enak lah dibandingkan kamu pakai sepeda pancal, sepeda yang digoes. Iya, kalau untuk olahraga sih ya enak. Sama aja nih juga, kalau dipasang goesannya bisa dipakai untuk olahraga. Tapi lebih santai, kamu santai. Bisa lebih ini santai aja sebenarnya. Kalau bawa motor kan, kalau terlalu santai gini kayaknya nggak enak banget gitu, sumpah. Karena akselerasinya motor kan sayang aja kalau dipakai buat lambat. Iya, bawaannya kalau motor, aduh, mobil ini tuh. Kalau tanjakan, kita mulai dari tanjakan agak-agak lambat dan berat, turun tuh. Turun bar 1, cuma nanti kembali lagi ke bar 4. Itu memang seperti itu ya. Mungkin kontrolernya, baterai akinya kaget ya, karena akinya di sini ada 48 volt ya, dengan 12 ampere. Jadi ada 4. Mungkin kaget lah kalau seandainya ketika nanjak, kemudian apalagi kita berbeban ya, kita boncengan, bebannya lumayan. Jadi turun 1 bar, tapi tetap tuh kembali ke 4 bar lagi, karena memang masih penuh sih. Ini untuk baterai lumayan awet loh. Saya menggunakan itu bisa sampai 40, 45. Tapi kalau kita boncengan, kalau saya bawa sama temen terus gitu kan, kemarin keliling-keliling gitu, itu boros lah 30-an lah, 30 sekian. Cuma lumayan lah, satu kali ngecas bisa 30 kan, 1 liter. Bisa santai, kita nggak mikirin. Enaknya itu ya, kalau untuk jalan-jalan dekat, jarak dekat lumayan lah, enak gitu aja pokoknya. Adem. Kota Batu ini adem, bos, karena dikelilingi bukit-bukit yang indah, sadis. Sama aja sebenarnya, kalau kita banyak hutannya pasti adem sih. Cuma kenapa saya betah di Kota Batu? Karena tempat wisata, jadi nggak bosan. Karena orangnya ganti-ganti, enaknya. Kita banyak kenal sama orang-orang luar. Ya, itu asiknya sih sebenarnya kota wisata. Jadi tempat saya kerja di kota wisata, yang buat saya nggak ngerasa bosan. Yang ketemu sama itu aja, ya. Karena saya nggak tahu ya, saya orang yang bosanan banget. Ini aja mungkin sepeda listrik nggak lama lagi dijual. Ya nggak tukar tambah mungkin ya, karena mungkin kita akan naik spek dan sebagainya ya. Karena saya review itu bukan review yang banyak motor sepeda listrik ya. Ini saya coba bangun channel saya sedikit. Ya kebetulan ada sepeda listrik, ya udah saya pakai deh. Nanti kalau ada yang lebih lagi, mungkin saya lagi share sama T3. Cuman kurang ngebut sih T5 sih, karena kontrolernya 2000 watt ya. Tapi harganya lumayan sih, 15 juta. Ya seharga motor, cuman kan enak aja, bisa di jarak jauh. Maksimal bisa sampai 80-100 loh kilometer sekali pengisian. Kalau ini hanya 40 kan. Kalau kita jalan dari sini ke Malang, kalau dari Kota Batu ke Malang mungkin nggak bisa balik ya, karena tanjakan terus tuh. Sampai sana mungkin harus staycation dulu, kayak tinggal dulu tempat temen gitu kan. Kita charging dulu, besok paginya berangkat lagi. Mungkin sih kayak gitu kalau untuk kita pakai, kalau kita mau ke Malang. Karena Batu ini bukan Malang ya. Dulu saya taunya Batu ini kayak Malang. Batu ini adalah Malang. Ternyata Batu ini kota Madia sendiri. Terpisah, tetapi karena Malang aja ada 2, ada Malang Kabupaten, ada Malang Kota. Ngapain ngomongin kota ya? Orang kita mau bahas masalah sepeda listrik ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas sedikit Kota Batu. Karena pikiran orang kan Kota Batu adalah Malang, kayak apel Malang, padahal apel Batu.
Tapi di Malang juga ada apel sih, kayak daerah Pujon, daerah Karangploso juga ada apelnya. Wah, adem coy walaupun dingin gini. Tapi enaknya itulah, karena adem itulah jadi tempat yang paling nikmat di sini. Karena kita bosan dengan yang panas-panas ya. Karena kalau di sini nih tidur siang kita bisa tidur loh, tanpa keringat. Nyari keringatnya bisa. Oh, ini toko tempat saya beli. Aduh, ayo lewat. Mahisel. Oke guys, cukuplah segitu aja ya. Yang penting saya ngejelasin sedikit aja, kalian paham sedikit. Saya juga bingung mau ngejelasin seperti apa. Oke, itu yang bisa saya jelaskan sedikit aja. Baiknya itu dari Allah, sadis kayak pidato aja. Buruknya itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kok wassalam sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya kembali lagi ke rumah ya. Bye.